Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya Umar Junaidi Hasibuan, Wali Kota Tebing Tinggi, untuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi kami kepada tim penilai Nirwasita Tantra yang telah memberikan kesempatan kepada pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk memaparkan program-program dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ada di Kota Tebing Tinggi. Sebagaimana biasanya, kami akan menyajikan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, tentunya kita berbicara tentang asas legalitas. Maka kami sampaikan kepada kita semua, yang menjadi pokok asas legalitas ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, kami merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, adanya penerbitan Perda Pemko Tebing Tinggi Nomor 04 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tebing Tinggi. Yang berikutnya, yang keempat, Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 tahun 2018 tentang retribusi daerah. Yang kelima, Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 32 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategis Kota Tebing Tinggi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis dengan sampah rumah tangga. Yang berikutnya adalah Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 17 tahun 2018 tentang pengurangan sampah melalui pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah yang berisi kemasan makanan dan minuman yang semula berbahan plastik, dan ini memang harus dihindarkan. Terakhir, ini kami sedang memproses tahapan pengesahan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan yang kita harapkan dapat diselesaikan pada bulan Desember 2021 ini. Selanjutnya, kita membagi isu lingkungan ini terhadap 4 hal ingin kami sampaikan kepada kita semua, yaitu kami perkenankan dulu untuk menjelaskan secara demografi tentang Kota Tebing Tinggi. Profil Kota Tebing Tinggi ini adalah kota dengan jumlah penduduk 175.494 jiwa. Dan kalau kita lihat luas wilayahnya adalah sebesar 38,438 km bujur sangkar. Dan tentunya wilayah kecamatannya terdiri dari 5 kecamatan dan 35 kelurahan. Kami ingin menyampaikan bahwa pada tahun 2018 indeksnya mencapai 65, 2019 71,91 dan tahun 2020 72,36. Kami akan memulai dengan penggunaan tata guna lahan. Kami menyampaikan indeks kualitas tutupan lahan Kota Tebing Tinggi itu ada sebesar 47,28. Di tahun 2019 sama 47,28 dan tahun 2020 sama 47,28. Untuk mengatasi keterbatasan lahan pemukiman, maka pemerintah Kota Tebing Tinggi membangun rusunawa. Rusunawa ini adalah 2 bahagian yang kita bangun, yaitu rusunawa pertama untuk 116 kepala keluarga dan rusunawa kedua 233 keluarga. Isu yang menyangkut tentang tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, dan persampahan ini adalah menjadi isu pokok yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk melakukan pembinaan dan pembenahannya. Kami ingin menyampaikan kepada kita semua, keempat sektor ini tadi menjadi bahagian yang menyangkut kepada hajat hidup daripada masyarakat Kota Tebing Tinggi. Kami menyampaikan kepada kita semua, indeks kualitas air Kota Tebing Tinggi semakin lama semakin meningkat. Pemantauan kualitas air dilakukan rutin. Hasil akhirnya bisa kita lihat bahwa kategori kita ini pada tahun 2018-2019 itu hanya sedikit saja tercemar, 2020 itu kita menunjukkan kinerja yang cukup baik. Bila kita lihat grafik keasaman Sungai Padang ini masih di bawah standar yang relatif untuk menunjukkan bahwa aman. Kalau kita lihat tentang total koliform air Sungai Padang, kalau indeksnya itu ada 5.000, maka kalau kita lihat di Kota Tebing Tinggi di Sungai Padang tersebut
Yang paling tinggi adalah berada pada level 180 dan ada di bawahnya, dan diantaranya 140 di Sungai Padang posisi lokasi HM Yamin, dan ada yang di bawah 100 itu yang berada di Sungai Padang di bahagian section Payakapar. Kalau kita melihat lagi bahwa dengan jelas di sini pemerintah Kota Tebing Tinggi mengadakan pengujian, salah satunya di Sungai Bahilang ini, bahwa dilakukan pengujian baku mutu itu memang secara rutin. Kalau kita lihat kegiatan pengawasan dan pembinaan industri dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Tebing Tinggi juga dilakukan pengawasan dan pembinaan rutin. Ini kita lakukan secara terus-menerus agar kiranya industri-industri tadi bisa beroperasi dan tidak membuang limbahnya ke sungai yang ada. Ini menjadi bahagian yang kami teruskan kepada seluruh daerah yang ada di Kota Tebing Tinggi. Selain itu, kami sampaikan kepada kita semua bahwa di Tebing Tinggi kita memiliki IPAL komunal. Ini adalah bahagian daripada untuk kita mengatasi masalah limbah atau sewage yang ada di Kota Tebing Tinggi. Kita ingin menyampaikan indeks kualitas udara kita di Kota Tebing Tinggi pernah mengalami penurunan pada tahun 2019. Pada tahun 2018 kita mencapai 83,57. 2019 77,6. Kenapa kita menurun? Karena pada saat itu terjadi erupsi dari Gunung Sinabung, yang mana abunya itu sampai ke Kota Tebing Tinggi, dan erupsinya itu sering terjadi berulang kali. Pada tahun 2020 kembali naik menjadi 78,16. Kita berharap ini terus-menerus ada perbaikan, dan terus kita sampaikan kualitas udara ini menjadi bahagian yang perlu kita tingkatkan. Dan kalau kita lihat, ini adalah bahagian daripada uji emisi kendaraan yang kita lakukan kepada kendaraan-kendaraan angkutan umum maupun kendaraan-kendaraan penumpang yang lain yang bersifatnya transport antar kota, antar provinsi, atau antar kota di dalam provinsi juga. Kalau kita lihat luasan ruang terbuka hijau di Kota Tebing Tinggi sudah mencapai 1.330,68 hektar atau lebih kurang 34,61%. Ini bisa kita lihat yang merupakan daripada ruang terbuka hijau publik 5,18 hektar dan ruang terbuka hijau private 635,5 hektar. Selanjutnya, ruang terbuka hijau itu ada tersebar di beberapa kecamatan. Ini bisa kita lihat sebagai contoh Taman Kecamatan Jalan Cemara, Taman Segitiga Simpang Sibulan, Taman Simpang Beo Adipura, dan Taman Patung Kuda. Dan bisa kita lihat Taman Segitiga Jalan Suprapto, Taman Perumahan Gria Prima, Taman Bundaran Air Mancur, dan Taman Kota Pinkra. Ini sebagai contoh saja dari beberapa taman yang ada di Kota Tebing Tinggi. Kita juga melihat bahwa selain ruang terbuka hijau, kita juga memerlukan pembibitan. Maka kami sampaikan Dinas Lingkungan Hidup memiliki unit pembibitan yang memang dilakukan untuk ditanam di median-median jalan atau di taman-taman tersebut dengan sebaiknya. Kita bisa melihat bahwa untuk pemeliharaan daripada taman kota tersebut, maka unit pembibitan tersebut dilakukan dengan secara maksimal, dan hasilnya bisa kita lihat bahwa sepanjang median jalan Kota Tebing Tinggi itu telah terhampar bunga-bunga yang berasal dari pembibitan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi. Kita bisa juga melihat bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi di dalam masalah untuk menjaga daripada kualitas lingkungan hidup ini tadi, terutama daripada polusi udara, dengan membuat vertical garden yang cukup banyak di Kota Tebing Tinggi. Dan ini adalah merupakan bahagian ucapan terima kasih masyarakat kepada pemerintah Kota Tebing Tinggi yang memang betul-betul serius untuk menjaga masalah kualitas lingkungan, baik itu penggunaan tata guna lahan maupun masalah air, udara,
dan juga masalah sampah. Kita beranjak kepada masalah persampahan. Kami ingin menyampaikan Kota Tebing Tinggi memiliki timbulan sampah lebih kurang 44.726,04 ton per tahun. Dari hal tersebut, yang didaur ulang ada 9.589,46 ton per tahun. Dan kalau kita lihat, total sampah yang tertangani adalah sebesar 70,73% atau 31.636,08 ton per tahun. Sebagai wujud dari bukti kami ingin menjaga Kota Tebing Tinggi menjadi kota sehat, kota bersih, kota layak, maka Piala Adipura telah kami peroleh secara berturut-turut selama 4 tahun, 2015, 2016, 2017, dan terakhir tahun 2018. Ini merupakan bagian perwujudan yang disampaikan oleh pemerintah pusat sebagai sebuah penghargaan kepada kota-kota yang berprestasi. Kami ingin menyampaikan bahwa penggunaan plastik secara bertahap kita mulai dari pasar-pasar dan kita lanjutkan ke rumah-rumah tangga. Kami menyampaikan juga untuk permasalahan persampahan, Tebing Tinggi mempunyai tempat pembuangan akhir sampah dan memiliki luas sekitar 4 hektar untuk satu lokasi, dan lokasi yang kedua 3 hektar, maka ada sebanyak 7 hektar. Ini semuanya difungsikan dan kita memiliki sistem kontrol landfill yang akan bergeser menjadi sanitary landfill. Selain itu kita memiliki bank sampah, dan bank sampah kita ada 7 unit, jumlah penabungnya ada 309 orang, dan omset per bulannya ini 122.011.231 rupiah. Dengan jumlah bank sampah yang 7 unit tadi bisa bergerak dengan penabung 309 orang, dan ini terus bertambah terus, dan omsetnya cukup memadai bagi masyarakat yang tergabung di dalam komunitas bank sampah tersebut. Selain daripada itu, untuk menjaga persampahan, kami juga memiliki sekolah adiwiyata, yaitu sebanyak 40,6% atau 70 sekolah dari 175 sekolah yang ada di Kota Tebing Tinggi. Kami terus berupaya untuk melakukan peningkatan-peningkatan agar yang 70 ini bisa menjadi 150 nantinya ke depan, dan secara bertahap kita lakukan. Selain itu, kita juga memiliki rumah kompos. Rumah kompos kita yang ada di Kota Tebing Tinggi sebanyak 5, dan sebagai contohnya kami sampaikan ada 2, yaitu Bestari Sakti di Kecamatan Bajenis dan Cahaya Mentos di Kecamatan Rambutan. Kompos ini dikelola oleh masyarakat secara bersama-sama dan menghasilkan hasil yang dipasarkan kepada publik yang bertempat di tempat, ada yang di Kota Tebing Tinggi, tapi ada juga ke kota-kota yang lain. Ini meningkatkan income daripada masyarakat, dan tentunya kami sampaikan ini adalah merupakan rasa kesyukuran masyarakat juga, karena ternyata sampah bisa menambah ekonomi masyarakat. Ini adalah komitmen bersama pada waktu pendandatanganan MOU bersama dengan perusahaan, dan kita bisa melihat bahwa semua dilakukan secara bersama-sama, dan ini adalah gambar daripada cold storage yang akan dioperasikan di Kota Tebing Tinggi. Kami menyatakan masih banyak lagi yang perlu kami lakukan, yang perlu kami tingkatkan, maka kami sampaikan bahwa continue improvement itu akan menjadi bahagian daripada kami. Kami juga ingin menyatakan bahwa menjaga keasrian lingkungan adalah menjadi tugas pokok dan tujuan kami bersama dengan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Kami mengabdi sepenuh hati dan bersama melestarikan lingkungan yang asri. Terima kasih. Salam lingkungan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Basyarudin Nasution, Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada tim penilai Nirwasita Tantra yang telah mempercayakan Kota Tebing Tinggi masuk dalam nominasi penilaian
Nirwasita Tantra tahun 2021. Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang melakukan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran, mendukung penuh program-program pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja yang telah diperoleh Kota Tebing Tinggi. Adapun program-program bidang lingkungan hidup pemerintah Kota Tebing Tinggi tahun 2020 meliputi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program peningkatan pengendalian polusi, serta program pengelolaan ruang terbuka hijau. Dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup, DPRD Kota Tebing Tinggi mendorong untuk pengalokasian khusus anggaran dalam pelaksanaan pencapaian target program pengelolaan lingkungan hidup. Pengalokasian anggaran ini diharapkan dapat merealisasikan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berwawasan lingkungan. Adapun besar anggaran pengelolaan lingkungan hidup berkisar 10% dari total APBD Kota Tebing Tinggi. Sebagai badan legislatif daerah yang menjadi representasi rakyat, terdapat tugas yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, selain peraturan daerah yang telah dan akan disahkan, juga saat ini terdapat beberapa peraturan mendukung terkait pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya pengelolaan persampahan, yakni Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi tahun 2013-2033. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tebing Tinggi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang pengurangan sampah melalui pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah, kemasan, makanan dan minuman yang berbahan plastik. Saat ini, tahapan pengesahan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan yang diharapkan selesai pada Desember 2021 ini. Dengan peran serta dan kerjasama yang selama ini telah terbangun antara lembaga legislatif dan eksekutif terkait jalannya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kota Tebing Tinggi, diharapkan mampu lebih meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, kesejahteraan rakyat, dan aspek lingkungan hidup. Saya mendukung penuh dan memberikan apresiasi terhadap pencapaian program kerja pemerintah Kota Tebing Tinggi. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi, terutama inovasi-inovasinya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, pengelolaan persampahan, dan terus mendukung serta mendorong pengembangan-pengembangan yang lebih baik lagi. Demikian kami sampaikan dengan penuh optimis apa yang telah dilakukan lembaga DPRD dengan pemerintah Kota Tebing Tinggi akan mendapatkan respon yang positif dan terbaik, sehingga dengan hasil yang terbaik tersebut menjadi motivasi, spirit, dan semangat kepada kami dalam melakukan upaya-upaya pembenahan dan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Tebing Tinggi, mengabdi sepenuh hati bersama lestarikan lingkungan yang asri. Terima kasih. Salam lingkungan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.